Alright, dalam video yang berikut sebelumnya kita bicara tentang motivasi yang keliru, alright, dan sekarang kita berbicara tentang motivasi yang benar ini sebenarnya bagaimana. Oke, kita langsung cepat aja. Yang pertama adalah mengekspresikan kerinduan untuk mendekat kepadanya begitu. Jadi kita ada sesuatu kerinduan kepada Tuhan untuk mendekat kepadanya, sebab kita nggak harus puasa untuk bisa dekat dengan Tuhan, tapi kita ingin mempercepat, ya kan, bahwa ini adalah satu kerinduanku Tuhan, aku rindu untuk dekat denganmu lebih cepat lagi, sehingga maka ini ada ekspresiku, aku menggantikan makanan jasmaniku dengan makanan rohaniku, sehingga aku bisa mengerti kehendakmu, aku bisa mendekat kepadamu, aku bisa berdoa, aku bisa memuji namamu dan bersama dengan hadiratmu lebih lagi, sebab ini adalah kerinduanku Tuhan. Jadi ini adalah sebuah ekspresi kerinduan mendekat kepadanya dengan mengundang hadirat Tuhan pada saat jam makan kita. Oke. Dan yang kedua adalah motivasi hati kita yang benar adalah untuk keinginan, kerinduan untuk menjalin intimasi yang lebih dalam. Dalam arti dengan kita membaca, ya kan. Nah, membaca firman Tuhan pada saat kita makan, kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita lebih sering bergumul dengan Tuhan, pada akhirnya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih enak begitu, lebih nyaman dengan Tuhan, kita lebih mengerti Tuhan itu karakternya bagaimana, Tuhan itu perannya apa, kita bisa lebih akrab, kita bisa lebih dekat. Nah, seperti itulah. Jadi dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, memiliki hubungan yang lebih dalam, sehingga seperti Abraham, ya kan, Abraham itu bisa bernegosiasi dengan Tuhan, dan itu ada hubungan yang sangat intim dan sampai kita bisa bernegosiasi. Oke. Intimasi dengan Tuhan ini ada beberapa step yang aku bisa bahas dalam kesempatan yang lain, alright. Dan kemudian yang ketiga, ya kan, tujuan kita adalah lebih mengenal apa yang disukai Tuhan dan apa yang dibenci Dia, begitu. Jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan senang dari kehidupan kita, dan apa yang Tuhan tidak senang, yang Tuhan benci dari kehidupan kita. Nah, ini kita bisa kerinduan untuk Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan. Dan aku nggak tahu Tuhan bagaimana aku bisa menyenangkan Engkau kalau aku nggak tahu apa yang kamu sukai dan nggak tahu apa yang kamu benci. Jadi dari kerinduan hati untuk menyukakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, kita akan ingin tahu apa yang disukai dan dibenci Dia. Seperti pada saat kita pacaran ini misalnya, ya kan, kita ada satu pacaran, ya kan, kalau aku ada satu cewek, ya kan, aku punya satu pacar, aku akan ingin tahu lebih dalam lagi apa yang disukai dia, apa yang hatinya suka dari aku, begitu. Dan aku akan melakukan apa yang ia suka. Misalnya dia suka boneka, aku akan kasih hadiah dia boneka atau sesuatu supaya dia suka, gitu kan, supaya dia senang, hidupnya bisa happy, ya kan, dengan kehadiran kita. Dan kemudian kalau dia nggak suka orang yang playboy misalnya, ya jelas ya pasti, ya kan, dia nggak suka orang yang apalah, misalnya dia nggak suka aku malas, aku terlambat atau bagaimana, otomatis aku akan menjauhi apa yang tidak disukai oleh pacarku itu. Nah, sama dengan ini hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Kita berpuasa karena kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita ingin tahu, Tuhan, sebenarnya Engkau ini ingin aku ini ngapain sih dalam hidupku ini, supaya aku bisa menyukakan hatimu, supaya aku bisa membuat senyuman di bibirmu, gitu kan. Dan ya, aku akan menjauhi apa yang engkau benci, aku akan membenci apa yang engkau benci, dan aku akan mencintai apa yang engkau cintai, Tuhan, supaya kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Jadi ini satu motivasi hati untuk mengenal apa yang disukai dan dibenci Tuhan. Dan kemudian yang keempat yang aku bisa tuliskan di sini adalah kita merendahkan diri di hadapannya. Oke. Konsep merendahkan diri inilah untuk ada pemahaman kita bahwa kita ini bahwa Allah itu lebih penting hadiratnya daripada makanan jasmani kita. Kita mengekspresikan bahwa Tuhan itu lebih penting daripada makanan yang mana adalah sangat penting bagi tubuh kita. Kita makan untuk kehidupan jasmani, tetapi kita memiliki satu konsep bahwa Tuhan, Engkau itu lebih penting Tuhan, supaya aku bisa lebih hidup. Karena tanpa hadirat-Mu Tuhan, tanpa Engkau Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi sesuatu ekspresi dari pemahaman yang demikian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku juga tidak bisa menebus segala dosa-dosaku sendiri. Jadi aku tidak layak akan penerimaan anugerah penebusan dosamu itu, sehingga aku mengekspresikan bahwa aku ini nggak layak, humble ya kan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan mau engkau mau apa, beritahukan kepada aku akan lakukan itu. Jadi satu penyerahan diri, perendahan diri di hadapan Tuhan. Oke? Jadi ada 4 di sini yang aku bisa simpulkan dari segala macam panjang lebar penjelasan. Yang pertama adalah mengekspresikan kerinduan kita untuk mendekat kepadanya. Hati kita ini ingin rindu mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah menjalin intimasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan ketiga, mengenal apa yang disukai dan tidak disukai. Dan keempat adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, sekian video yang kali ini. Dalam video berikutnya aku akan bahas tentang efek dari berpuasa itu sendiri. Oke. Alright, see you in the next video guys. Cheers.